Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Talita Salimah Putri dengan nomor induk mahasiswa 860462784. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui 3 dimensi. Yang pertama ada ontologi yang mempertanyakan hakikat pendidikan sebagai ilmu, apa objek kajiannya, apa yang membedakannya dari disiplin lain, dan apakah pendidikan layak disebut ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua ada epistemologi yang menguji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, diuji, dan divalidasi termasuk standar kebenaran dalam teori dan riset pendidikan. Dan yang terakhir ada aksiologi yang mengkaji nilai dan etika yang melandasi pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia yang bermartabat dan berkarakter. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini tidak hanya satu arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut mendorong perkembangan filsafat ilmu melalui 3 cara. Yang pertama, pendidikan melahirkan generasi pemikir kritis dan reflektif yang kelak menjadi ilmuwan dan filsuf pengembang filsafat ilmu. Yang kedua, praktik pendidikan menghadirkan problem-problem empiris yang nyata yang menantang filsafat ilmu untuk terus merevisi dan memperdalam asumsi-asumsinya. Dan yang terakhir, nilai-nilai hidup yang ditanamkan dalam pendidikan seperti kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan merupakan bahan refleksi aksiologis yang memperkuat dan memperkaya filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga dimensi pendidikan, ilmu bekerja seperti pisau analisis yang tajam untuk membedah persoalan-persoalan pendidikan secara sistematis. Yang pertama, ada ontologi, digunakan untuk menganalisis pertanyaan mendasar, apa hakikat belajar, siapa saja objek pendidikan, dan apa tujuan akhir pendidikan bagi manusia dan masyarakat. Yang kedua ada epistemologi yang digunakan untuk mengkaji metode pembelajaran yang valid, cara pengujian pengetahuan siswa, serta paradigma yang digunakan dalam riset pendidikan. Dan yang terakhir ada aksiologi yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan kurikulum dan praktik pendidikan sudah selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan etika yang seharusnya. Tanpa filsafat ilmu, persoalan pendidikan hanya diselesaikan secara teknis, pragmatis, tanpa landasan berpikir yang kuat dan mendalam. Contoh konkret dari hal tersebut adalah yang pertama dalam hal kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Sisdikmas Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua ada di bidang kurikulum seperti kurikulum merdeka dengan memakai project based learning. Dan yang ketiga ada di proses pembelajaran yaitu dengan metode diskusi dan tanya jawab kritis di kelas. Yang terakhir ada di bidang riset, yaitu mahasiswa memilih metode kualitatif versus kuantitatif dalam skripsi mereka. Kesimpulannya, yang pertama, filsafat ilmu memberi fondasi yang menjamin eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memberi pengalaman dan nilai nyata yang mendorong filsafat ilmu terus berkembang dan relevan. Yang ketiga, keduanya membentuk siklus yang saling memperkuat, filsafat memberi kerangka berpikir, dan juga pendidikan memberi realitas untuk dikaji dan direnungkan. Dan yang terakhir, memahami filsafat ilmu bukan hanya sekedar urusan teoritis. Ia adalah bekal berpikir yang setiap pendidik dan akademisi pendidikan butuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.